Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 23 beranggotakan Reza Dianto, Muhammad Andi, Nugrahanti, Aditya Muhammad, dan Bagus Nurrahman ingin mempresentasikan chapter 13, yaitu Building Information System. Yang pertama, System Development and Organizing Change. Teknologi informasi dapat mempromosikan berbagai tingkat perubahan organisasi, mulai dari inkremental hingga jauh jangkauannya. Bentuk paling umum dari perubahan organisasi yang didukung TI adalah otomatisasi. Itu www.freebookslide.com. Aplikasi pertama dari teknologi informasi yang terlihat membantu karyawan dengan melakukan tugas cepat. Tugas mereka lebih efisien dan efektif menghitung gaji dan registrasi penggajian, memberi teller bank akses cepat ke catatan simpanan pelanggan, dan mengembangkan jaringan reservasi nasional untuk agen tiket pesawat adalah contoh optimisasi awal. Bentuk perubahan organisasi yang lebih dalam sampai perubahan dalam yang mengikuti dengan cepat dari otomatisasi awal sampai rasionalisasi prosedur. Perubahan organisasi membawa risiko dan hadiah. Bentuk paling umum dari perubahan organisasi adalah otomatisasi dan rasionalisasi. Rasionalisasi prosedur sering ditemukan dalam program-program untuk melakukan serangkaian peningkatan kualitas yang berkelanjutan dalam produk, layanan, dan operasi, seperti manajemen kualitas dan Sigma. Manajemen kualitas total atau TQM menjadi pencapaian kualitas sebagai tujuan itu sendiri dan tanggung jawab semua orang dan fungsi dalam suatu organisasi. Jenis perubahan organisasi yang lebih kuat adalah desain ulang proses bisnis, di mana proses bisnis dianalisis, disederhanakan, dan didesain ulang. Desain ulang proses bisnis mengatur ulang kerja, menggabungkan langkah-langkah untuk mengurangi pemborosan dan menghilangkan tugas yang berulang dan padat. Kadang-kadang desain baru menghasilkan pekerjaan juga. Ini juga lebih ambisius daripada rasionalisasi prosedur, membutuhkan visi baru tentang bagaimana proses harus diatur. Sesi interaktif tentang organisasi menyajikan contoh lain. Desain ulang proses bisnis seperti Cameron International yang dijelaskan dalam kasus pembuka bab. Banyak bisnis saat ini mencoba menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan proses bisnis mereka. Beberapa dari sistem ini memerlukan perubahan proses tambahan, tetapi yang lain memerlukan desain ulang proses bisnis yang lebih luas. Untuk menghadapi perubahan ini, organisasi beralih ke manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis atau BPM menyediakan berbagai alat dan teknologi untuk menganalisis proses yang ada, merancang proses baru, dan mengoptimalkan proses tersebut. Proses BPM tidak pernah selesai karena perbaikan proses membutuhkan perubahan terus-menerus. Perusahaan yang memperpraktikkan manajemen proses bisnis mulai langkah-langkah berikut. 1. Identifikasi proses untuk perubahan. Keputusan yang dapat dibuat perusahaan bukanlah memutuskan bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan proses bisnis, tetapi memahami proses bisnis yang perlu ditingkatkan. 2. Menganalisis proses yang ada. Proses bisnis yang ada harus dimodelkan, didokumentasikan, mencatat input, output, sumber daya, dan urutan kegiatan. Tim desain proses mengidentifikasi langkah-langkah yang berlebihan, tugas kertas intensif, kemacetan, dan inefisiensi lainnya. 3. Rancangan proses baru. Setelah proses yang ada dipetakan dan dipastikan dari segi waktu dan biaya.
tim desain proses akan berusaha memperbaiki proses dengan merancang yang baru. Proses calon baru yang disederhanakan akan didokumentasikan dan dimodelkan untuk dibandingkan dengan proses lama. 4. Menerapkan proses baru. Setelah proses baru dimodelkan dan dianalisis secara menyeluruh, proses tersebut harus diterjemahkan ke dalam seperangkat prosedur dan aturan kerja yang baru. Alat untuk manajemen proses bisnis. Banyak perusahaan perangkat lunak menyediakan alat untuk berbagai aspek BPM, termasuk IBM, Oracle, dan TIBCO. Alat-alat ini membantu bisnis mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang memerlukan perbaikan, membuat model proses yang ditingkatkan, menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk melakukan proses, dan mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendukung proses baru atau yang didesain ulang. Misalnya, perusahaan asuransi nasional Amerika yang menawarkan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan properti, dan layanan investasi. Menggunakan perangkat lunak pada sistem BPM untuk merampingkan proses layanan pelanggan di 4 kelompok bisnis dengan menghilangkan kebutuhan untuk menangani beberapa aplikasi secara bersamaan untuk menangani permintaan pelanggan dan agen. Proses yang ditingkatkan dalam meningkatkan kapasitas beban kerja perwakilan layanan pelanggan sebesar 192%. Ya, dan di chapter 13.2 sistem analisis. Analisis sistem adalah analisis masalah yang coba dipecahkan oleh perusahaan dengan sistem informasi. Ini terdiri dari mendefinisikan masalah, mengidentifikasikan penyebabnya, dan menentukan. Ya, di tabel chapter 13.2 ini yaitu pengembangan sistem. Yang pertama, aktivitas inti, analisis sistem. Dengan keterangan sebagai berikut, identifikasi masalah, tentukan solusi, tetapkan persyaratan informasi. Yang kedua, desain sistem dengan keterangan buat spesifikasi desain. Yang ketiga, pemrograman dengan keterangan terjemahkan spesifikasi desain ke dalam kode program. Yang keempat, ada pengujian dengan keterangan lakukan pengujian unit, lakukan pengujian sistem, lakukan pengujian penerimaan. Yang kelima, ada konversi dengan keterangan konversi rencana, siapkan dokumentasi, latih pengguna dan staf teknis. Yang terakhir, ada produksi dan pemeliharaan dengan keterangan operasikan sistem, evaluasi sistemnya, dan memodifikasi sistem. Metodologi alternatif untuk pemodelan dan perancangan sistem. Yang pertama, metodologi terstruktur. Terstruktur mengacu pada fakta bahwa tekniknya selangkah demi selangkah. Metodologi terstruktur bersifat top-down, berkembang dari tingkat tertinggi paling abstrak ke tingkat detail terendah, dari umum ke khusus. Alat utama untuk proses komponen sistem dan aliran data yaitu diagram aliran data atau DFG. DFG menawarkan model grafik logis dari aliran informasi mempartisi sistem ke dalam modul yang menunjukkan tingkat detail yang dapat diatur. Next. Pengembangan berorientasi objek. Menggunakan objek sebagai unit dasar analisis dan desain sistem, sebuah objek menggabungkan data dan proses spesifik yang beroperasi pada data tersebut. Data dikemas dalam sebuah objek dapat diakses
dan dimodifikasi hanya oleh operasi atau metode terkait dengan objek. Oleh karena itu, objek harus berkolaborasi satu sama lain untuk membuat sistem bekerja. Contoh Castle. Software Engineering atau CASE menyediakan perangkat lunak untuk mengotomatisasi metodologi yang telah dijelaskan untuk mengurangi jumlah pekerjaan berulang-ulang. Alatnya mencoba untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan satu, menegakkan metodologi pengembangan dan desain standar disiplin. Dua, meningkatkan komunikasi antara pengguna dan spesialis teknis. Yang ketiga, pengorganisasian dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses cepat ke mereka menggunakan repositori desain. Yang keempat, mengotomasi analisis dan desain di bagian yang rawan kesalahan. Yang terakhir, mengotomasi generasi kode, pengujian, dan kontrol peluncuran. Lalu 13.4, apa metode alternatif untuk membangun sistem informasi? Sistem berbeda dalam hal ukuran dan kompleksitas teknologi dan dalam hal masalah organisasi yang ingin mereka pecahkan. Sejumlah sistem pendekatan bangunan telah dikembangkan untuk mengatasi perbedaan ini. Ini menjelaskan metode alternatif ini, siklus hidup sistem tradisional, prototyping, paket perangkat lunak aplikasi, dan layanan perangkat lunak cloud. N, pengembangan pengguna, dan outsourcing. Siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sistem, mengembangkan pengembangan sistem menjadi tahap formal. Spesialis pengembangan sistem memiliki pendapat yang berbeda tentang cara mempartisi tahap membangun sistem, tetapi mereka secara kasar sesuai dengan tahapan pengembangan sistem yang ada, baru saja kami jelaskan. Metodologi siklus hidup sistem mempertahankan pembagian kerja formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Pembuatan prototipe. Prototyping terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah. Sistem secara langsung bagi pengguna akhir untuk dievaluasi. Dengan berinteraksi dengan prototipe, pengguna bisa mendapatkan gagasan yang lebih baik tentang kebutuhan informal mereka. Prototipe yang didukung oleh pengguna dapat digunakan sebagai template untuk membuat sistem final. Prototipe adalah versi kerja dari sistem informasi atau bagian dari sistem. Tetapi ini dimaksudkan hanya sebagai model awal. Setelah beroperasi, prototipe akan disempurnakan lebih lanjut sampai sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah desain selesai, prototipe dapat diubah menjadi sistem produksi yang dipoles. Proses membangun desain awal, mencobanya, menyempurnakannya, dan mencoba lagi telah disebut proses iteratif pengembangan sistem karena menyebabkan langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun suatu sistem dapat berulang-ulang. Langkah-langkah dalam prototyping. Langkah 1, identifikasi persyaratan dasar pengguna. Perancang sistem, biasanya spesialis sistem informasi, bekerja dengan pengguna hanya cukup lama untuk menangkap kebutuhan informasi dasar pengguna. Langkah kedua, kembangan prototipe awal. Perancang sistem menciptakan pekerjaan prototipe dengan cepat, menggunakan alat untuk menghasilkan perangkat lunak dengan cepat. Langkah ketiga, gunakan prototipe. Pengguna didorong untuk bekerja dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe memenuhi kebutuhannya dan membuat saran untuk perbaikan prototipe. Langkah 4, merevisi dan meningkatkan prototipe. Membangun sistem mencatat semua perubahan, permintaan pengguna, dan menyempurnakan prototipe yang sesuai. Setelah prototipe telah direvisi, siklus kembali ke langkah 3. Langkah 3 dan langkah 4 adalah diulang sampai pengguna puas. Pengembangan pengguna akhir. Pengembangan pengguna akhir memungkinkan pengguna akhir
dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari spesialis teknis. Untuk membuat sistem informasi sederhana, mengurangi waktu, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan aplikasi jadi. Menggunakan pengguna bahasa, query, dan pelaporan yang ramah. Pengembangan situs web, grafik, dan alat pengguna PC, pengguna akhir dapat mengakses data, membuat laporan, dan mengembangkan sederhana aplikasi mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan dari sistem profesional analis atau programmer. Bahasa query adalah alat perangkat lunak yang menyediakan menengahi jawaban online untuk pertanyaan yang tidak ditentukan sebelumnya, seperti siapa perwakilan penjualan dengan kinerja tertinggi. Bahasa query sering dikaitkan ke perangkat lunak manajemen data. Paket perangkat lunak aplikasi, layanan perangkat lunak, dan outsourcing. Bab 5 menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat lunak saat ini tidak dikembangkan sendiri tetapi dibeli dari sumber eksternal. Perusahaan dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia layanan perangkat lunak. Mereka dapat membeli perangkat lunak dari vendor sosial sebagai paket untuk dijalankan di rumah, atau mereka dapat memiliki aplikasi khusus dikembangkan oleh perusahaan outsourcing luar. Paket perangkat lunak aplikasi dan layanan perangkat lunak cloud. Saat ini banyak sistem didasarkan pada perangkat lunak aplikasi yang tersedia secara komersial, paketware atau perangkat lunak cloud sebagai layanan SaaS. Misalnya, perusahaan dapat memilih untuk mengimplementasikan perencanaan sumber daya perusahaan Oracle, rantai pasokan manajemen, atau perangkat lunak manajemen sumber daya manusia in-house, atau bayar untuk digunakan software ini berjalan pada platform Oracle Cloud. Desktop Microsoft Office perangkat lunak di produktivitas hadir dalam versi desktop dan cloud, Office 365. Banyak aplikasi yang umum untuk semua organisasi bisnis, misalnya pembayaran roll, piutang, buku besar, atau pengendalian persediaan. Outsourcing. Jika perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk membangun atau mengoperasikan informasi systemation, itu dapat mengalihdayakan pekerjaan ke organisasi eksternal yang mengkhususkan diri dalam penyediaan layanan ini. Komputasi awan dan perangkat lunak sebagai penyedia layanan SaaS, perusahaan yang berlangganan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer disediakan oleh layanan sebagai platform teknis untuk sistem mereka. Di tempat lain, bentuk outsourcing, perusahaan dapat menyewa vendor eksternal untuk merancang dan membuat perangkat lunak untuk sistemnya. Tetapi perusahaan itu akan mengoperasikan sistem di komputernya sendiri. Lalu selanjutnya bagian bab 13.5. What are new approaches for system building in the digital firm era? Teknologi dan kondisi bisnis berubah begitu cepat, sehingga perusahaan mengadopsi proses pengembangan sistem yang lebih pendek dan lebih informal, termasuk untuk aplikasi seluler. Selain menggunakan paket perangkat lunak dan layanan perangkat lunak online, bisnis lebih mengandalkan teknik siklus cepat yang dapat digunakan kembali, yang dapat dirakit menjadi sistem perangkat lunak yang lengkap. Lalu ada beberapa perangkat lunak yang biasanya dikembangkan oleh organisasi. Yang pertama, Rapid Application Development atau RAD, mengacu pada proses menciptakan sistem yang dapat diterapkan dalam waktu yang sangat singkat dengan beberapa fleksibilitas untuk beradaptasi sebagai proyek berkembang. RAD mencakup penggunaan pemrograman visual dan alat lain untuk membangun antarmuka pengguna grafis, pembuatan prototipe berulang dari elemen sistem utama, otomatisasi pembuatan kode program, dan kerjasama tim yang erat di antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Lalu selanjutnya ada JID. Joint Application Design digunakan untuk mempercepat pembuatan kebutuhan informasi dan pengembangan desain sistem awal. Jadi menghadirkan pengguna akhir dan spesialis sistem informasi bersama-sama dalam sesi interaktif untuk membahas desain sistem. Lalu ada Agile Development, berfokus pada pengiriman cepat
perangkat lunak yang berfungsi dengan memecah proyek besar menjadi serangkaian proyek kecil yang diselesaikan dalam waktu singkat menggunakan iterasi, umpan balik berkelanjutan, dan keterlibatan pengguna terus-menerus. Lalu selanjutnya ada DevOps, adalah singkatan dari pengembangan dan operasi yang menekankan kolaborasi erat antara pengembang perangkat lunak yang membuat aplikasi dan staf operasional TI yang menjalankan dan memelihara aplikasi. Lalu ada komponen based development and web service. Komponen based development ini merupakan kelompok dari objek yang dirakit untuk menyediakan komponen perangkat lunak untuk fungsi umum seperti graphical user interface atau online ordering capability yang dapat dikombinasikan untuk membuat aplikasi bisnis berskala besar. Lalu ada web service, komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar dan dapat digunakan kembali menggunakan Extensible Markup Language atau XML dan protokol terbuka lainnya dan standar yang dapat membuat satu aplikasi untuk berkomunikasi dengan aplikasi lainnya dengan tanpa pemrograman khusus yang diperlukan untuk berbagi data dan layanan. Lalu ada mobile application development, designing for a multi-screen world. Yang pertama ada mobile website. Saat ini karyawan dan pelanggan mengharapkan dan bahkan menuntut untuk dapat menggunakan perangkat seluler pilihan mereka untuk memperoleh informasi atau melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Untuk memenuhi kebutuhan ini, perusahaan perlu mengembangkan situs web seluler, aplikasi seluler, dan aplikasi asli serta sistem informasi tradisional. Sebuah organisasi memutuskan untuk mengembangkan aplikasi seluler. Ia harus membuat beberapa pilihan penting, termasuk teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikan aplikasi ini dan apa yang harus dilakukan tentang situs web seluler atau mobile website. Mobile website sendiri adalah versi situs web biasa yang diperkecil dalam konten dan navigasi untuk memudahkan akses dan pencarian di layar seluler kecil. Lalu ada mobile web app, adalah aplikasi berkemampuan internet dengan fungsi khusus untuk pengguna seluler. Pengguna mengakses aplikasi web seluler melalui browser web perangkat seluler mereka. Aplikasi web berada terutama di server, diakses melalui internet dan tidak perlu diinstal pada perangkat. Aplikasi yang sama dapat digunakan oleh sebagian besar perangkat yang dapat menjelajahi web terlepas apapun mereknya. Native App adalah aplikasi mandiri yang dirancang untuk berjalan pada platform dan perangkat tertentu. Aplikasi asli dipasang langsung di perangkat seluler. Aplikasi asli dapat terhubung ke internet untuk mengunduh dan mengunggah data, dan mereka juga dapat beroperasi pada data ini ketika tidak berhubung ke internet. Aplikasi seluler asli memberikan kinerja yang cepat dan tingkat keandalan yang tinggi, namun aplikasi asli mahal untuk dikembangkan karena beberapa versi aplikasi harus diprogram untuk sistem operasi dan perangkat keras seluler yang berbeda. Lalu ada responsive web design, karena ada permasalahan dalam biaya yang tinggi tadi. Salah satu solusi untuk memiliki banyak situs web adalah dengan menggunakan desain web responsif. Desain web responsif memungkinkan situs web untuk mengubah tata letak secara otomatis sesuai dengan resolusi layar pengunjung, baik di desktop, laptop, tablet, atau smartphone. Desain responsif menggunakan alat seperti tata letak berbasis kisi yang fleksibel, gambar yang fleksibel, dan query media untuk mengoptimalkan desain untuk konteks tampilan yang berbeda. Ini menghilangkan kebutuhan untuk pekerjaan desain dan pengembangan yang terpisah untuk setiap perangkat baru. Sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf dan terima kasih.